Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan, masih diberi keimanan, keislaman, sehingga kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Dan kita bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, masih diberi karunia yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi untuk bisa menempuh atau bisa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Qur'an sudah dijelaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau engkau bersyukur padaku, maka aku akan menambahkannya, yaitu nikmatnya. Jikalau engkau mengkufuri nikmatku, maka ingatlah azabku sangat pedih. Sudah dijelaskan bahwasanya orang yang bersyukur itu diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dan akan ditambah rezekinya. Salawat berserta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang mana beliau telah menuntun umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ageng Islam. Dan semoga saja kita di sini bisa melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bisa menjauhi dan bisa melaksanakan sunnah-sunnah. Dan harapannya kita semua yaitu mendapat syafaatnya pada saat yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang selanjutnya di sini saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya bernama Ahmad Irfan Ali Mahrus dari semester 4D, yaitu membuat tugas tafsir amali, yaitu tugas UAS dari dosen kami Bapak Solimin. Selanjutnya saya akan membawakan surat At-Taubah ayat 38. Oke, langsung saja saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum ilal ardh araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Shadaqallahul adzim. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini sementara ya, dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang hanyalah sedikit. Berarti ada perkataannya ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu, mereka beriman, ma apa yang lakum bagi kalian, idza apabila kila dikatakan lakum bagi kalian, infiru berangkatlah fi sabilillahi di jalan Allah, zaqaltum kalian merasa berat, ilal ardi kepada bumi, araditum apakah kalian telah puas, bil hayati dengan kehidupan, dunia minal akhirah daripada kehidupan akhirat, fama maka tidaklah mata'u menangkan al hayati kehidupan dunia fil akhirati dalam kehidupan akhirat, illa kecuali qalilan sedikit. Di sini dari penggalan ayat di sini kita sudah diperingatkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman.
kita yang pertama itu merasa terpanggil jiwa kita, yaitu dengan sebutan iman. Kita bersyukur sekali masih diberi kesempatan dari golongan yang orang-orang beriman, yaitu dengan apa caranya kita beriman, yaitu dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menjauhi larangannya. Nah, di sini perintah Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali dalam hal fikih terus dan banyak sebagainya. Yaitu terutama menjalankan perintah Allah, yaitu perintah sholat, puasa, zakat dan haji bila mampu. Yang kedua, mengapa lakum bagalim idza qila lakum firu fi sabilillah, apabila dikatakan bagi kalian berangkatlah di jalan Allah. Idza qaltum, kalian bersabarlah. Kita di sini lakum idza qila lakum firu fi sabilillah idza qaltum ila ab. Di sini kita hindari menjadi orang-orang yang hatinya itu merasa berat jikalau kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintahnya, yaitu terutama menjalankan perintah sholat. Sudah ada perintah sholat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu rela naik turun ke arsy untuk umatnya. Yaitu sebelum perintah sholat ini ada kan, perintah sholat pertama itu ada 50. Terus Nabi Muhammad SAW merasa kasihan kepada umatnya, maka itu langsung diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi meminta untuk diringankan supaya umatnya bisa lebih mudah untuk menjalannya. Makanya kita di sini bersyukur sekali mempunyai Nabi yang sangat pengertian kepada umatnya, masih mengasihi umatnya dan masih memikirkan umatnya itu. Maka kita di sini yang pertama itu menghindari orang-orang yang merasa berat untuk berperang di jalan Allah. Nah ini berperang, kalau pada zaman Nabi itu berperangnya itu pakai perang apa itu namanya perang pakai senjata, rela-rela mati-matian. Nah, kalau di zaman sekarang ini perangnya itu ialah hawa nafsu. Nah, perang hawa nafsu ini sangat sulit ketimbang perang yang zaman dahulu. Karena apa? Karena ini urusannya dengan hati. Kalau perang zaman dahulu kan rela adu-aduan terus mati-matian, udah kalau mati udah. Kalau ini masih dilama-lama, karena apa? Masalahnya di hati. Makanya kita di sini itu berusaha untuk memperdekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita itu ditaklukkan lebih baik ke depannya. Lanjutannya, araditum bil hayatid dunya, apakah kalian telah puas baik dengan kehidupan dunia minal akhirah, daripada kehidupan akhirat. Biasanya pernah kita yakini bahwasanya itu kehidupan dunia itu hanya sementara, bersifat sementara. Ada juga di lagu Quran itu, lagu yang pertama itu, hidup ini ciptaan Tuhan. Ada yang sebagainya itu. Mari kita yakini semua kehidupan yang di alam semesta ini sudah disetel oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita jangan terlalu menyukai kehidupan dunia. Karena apa? Karena kehidupan dunia ini bersifat sementara. Beda sama akhirat. Akhirat ini selama-lamanya lah. Makanya kita di dunia ini banyak-banyak melakukan amal baik, amal yang bisa membawakan kita ke surga nantinya. Contohnya kita banyak-banyak amal soleh, membantu orang, terus banyak sekali juga bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu juga namanya beramal. Bisa juga itu menegakkan agama. Makanya di sini kita berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan orang yang selalu mengingat akhirat, selalu takut kalau akhiratnya itu kalah sama dunia. Lanjutannya, fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil, maka tidaklah kesenangan kehidupan di dunia dalam kehidupan akhirat kecuali sedikitlah ini. Ya, dari ayat ini aja sudah diterangkan bahwasanya kehidupan dunia ini sementara dan sedikit. Contohnya gimana? Contohnya itu contoh aja kesenangan.
kesenangan itu tidak, kalau di dunia itu tidak selamanya. Senangnya itu cuma sebentar. Contohnya kita mau menikah, kan menikah itu rasanya senang sekali, tetapi senangnya ini tidak selamanya pada saat kita menjalani rumah tangga. Makanya di rumah tangga ini ada namanya senang, ada namanya susah. Makanya ini kita jangan terlalu melebih-lebihkan di dunia ketimbang di akhirat. Makanya kita niatkan tatanya dulu untuk bisa dijadikan amalnya itu sebagai amal akhirat, bukan karena dunia. Makanya di sini kita belajar jadi orang yang mengerti tentang ilmu, karena semua perbuatan ini harus diilmui. Kalau tidak ada ilmu, tidak ada juga nilai pahalanya. Makanya di sini kita belajar untuk perbanyak ilmu, perbanyak amal soleh, dan perbanyak untuk bergaul dengan orang-orang yang baik. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin cukup ini yang saya sampaikan. Bila ada kekurangan atau kesalahan dari yang saya terangkan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya masih belajar di sini. Ya, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.